Alaihi Wasallam itu tidak ada yang melukis wajahnya supaya menghindari untuk mengkultuskan ya, karena apabila ada seseorang yang fotonya selalu dipajang, wajahnya dilukis, ya, bisa-bisa dikultuskan dan bisa kepleset. Apa itu maknanya di situ, Pak Ustaz? Apanya? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak boleh, nggak ada yang bisa melukis wajahnya, takutnya dikultuskan gitu ya. Iya. Pertama, tidak bolehnya itu termasuk takut dikultuskan. Rasulullah itu pernah mau berlebihan sahabat itu. Akhirnya Rasulullah marah. Jangan. Saya tidak mau kalian nanti seperti orang-orang yang mengaku pengikut Isa. Mereka berlebihan sampai mentuhankan. Jangan sampai terjadi kepada saya. Ibaratkan gitu kasarnya itu. Yang kedua, karena memang tidak ada yang bisa melukis wajahnya Rasulullah, terlalu sempurna, gak ada yang bisa. Bahkan kata ulama tentang ciri-ciri Rasulullah, hidungnya, alisnya, matanya, itu dari sahabat-sahabat yang junior. Kalau sahabat-sahabat senior memandang Rasulullah itu tidak berani dari sempurnanya. Gitu. Ada persian ini Bang Andi. Ya. Jadi sumber dari ini semua adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga ada sosok manusia yang dikultuskan, bahkan dilebihkan atau dilebih-lebihkan menjadi Tuhan gitu ya. Iya. Ya. Topik kita hari ini adalah, karena sudah ada si Ferry naik, topik kita hari ini adalah dari mana asal usulnya, kenapa ada konsep Tuhan turun menjadi manusia, dan kenapa ada konsep manusia ini kok dituhankan begitu. Kalau di Islam nggak ada konsep kayak begitu. Ini sebenarnya bersumber dari siapa dan dari mana, Bang? Kan begitu. Ferry, selamat siang, Fer. Shalom. Assalamualaikum. Ya. Waalaikum. Anda dengar topiknya, Fer? Silakan dimulai. Oke. Jadi sebetulnya kalau Anda cuma merujuk pada orang melukis kemudian dikultuskan, ada juga bukan cuma lukisan, sama dengan rambut, ada katanya sandalnya, itu dikultuskan juga. Jadi itu tergantung dari orang tersebut ya, dari pribadi. Jadi memang tidak semua ya orang mengkultuskan gambar ataupun patung ataupun rambut ataupun apa yang dimiliki oleh para nabi, ya kan? Tapi memang itu memang tidak boleh, ya, karena di dalam Alkitab itu tidak boleh itu jangankan patung ya, jangan patung, sesuatu yang kita mengasihi sesuatu melebihi dari kasih kita kepada Allah itu sudah berhala. Jadi bukan cuma patung, harta itu bisa menjadi berhala, brother. Jadi dalam kekristenan, sesuatu yang menghalangi kita datang kepada Allah itu sudah berhala. Sesuatu yang kita cintai melebihi dari Allah itu sudah berhala. Jadi bukan cuma patung, ya, bukan cuma gambar, cuma lukisan. Oh tidak, sesuatu yang kita mengasihi lebih dari mengasihi Allah itu sudah berhala. Bentar dulu, Per. Sebelum kau Ustaz Tata, saya pertegas dulu. Bukankah saudara kita Kristen ini mengkultuskan satu orang yang namanya Yesus? Bahkan menurut informasi, lukisan-lukisan, foto-fotonya banyak beredar, dan hanya orang Kristen yang menuhankan yang pernah ada di muka bumi, yaitu Yesus. Begitu. Ya, kenapa ini bisa terjadi? Silakan, Per. Oke. Yes, karena Yesus itu adalah Tuhan. Ya, dia bukan cuma sebagai utusan, bukan hanya sekadar manusia, tetapi dia itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kami menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat, dan itu memang ada dalilnya ya. Kalau cuma manusia, tidak boleh kita mengkultuskan manusia. Tetapi kalau dia Tuhan, ya memang sudah sewajarnya, sudah sepantasnya ya.
Tapi Yesus kan manusia juga. Dia sebagai manusia, tapi dia juga adalah Tuhan. Oh, oke. Baik. Allah yang menjelma menjadi manusia. Oh, jangan menyebut Allah lagi lah. Menjadi manusia. Jangan menyebut lagi Allah, sembahan umat Islam itu nggak ada itu. Oke ya, kita Ustaz Tata dulu ya, Fer. Santai ya, silakan. diskusi santai Ya, ini. santai. Kita santai saja. Silakan Ustaz. Oke. Jadi kalau Yesus itu Tuhan menurut Kristen, iya benar. Itu menurut Kristen. Kalau menurut Yesus ya tidak. Coba kita nanya, menurut Yesus Tuhan yang benar itu Allah Bapa. Matius 11:25. Kalau nanya Kristen, Yesus itu Tuhan, ya sudah. Intinya nanti ada yang sesat di antara satunya. Apakah Yesus yang sesat atau Kristen? Ya terserah. Nah, yang manapun, yang penting kalau menurut saya Yesus yang benar, itu menurut saya. Karena kalau kita nanya, terus kalau memang Tuhanmu Bapa Yesus, ada berapa Tuhan Bapa itu? Esa 1, Markus 12:32. Ada di mana Yesus? Ada di langit. Matius 18:19. Ya. Terus apakah bisa dilihat? Tidak. Yohanes 5:37. Nah, kalau Kristen kan beda. Kalau kita nanya ke Kristen, ya bisa dilihat tahta, ya ada 3 tahta Trinitas. Jadi intinya, Yesus apa Kristen yang sesat? Ya tinggal kita milih yang mana. Apakah percaya ke Yesus atau apa ke Kristen? Gitu ya, gitu. Silakan Fer. Oke. Yesus sendiri mengatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ya, Al-Quran Anda mengatakan dialah yang awal, dialah yang akhir. Ini perkataan sendiri Yesus. Dan Yesus sendiri mengatakan, sesungguhnya aku datang. Saya potong. Al-Quran itu bukan perkataan Yesus. Terus lanjut. Makanya saya sampai heran ya. Kira-kira yang berfirman itu siapa ya? Dialah yang Allah, dialah yang awal, dialah yang akhir, itu firmannya siapa? Oke, ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Tidak ada satu oknum, nabi, utusan yang bisa memberikan upah hidup kekal. Ya, sampai kiamat, tinggal 1 hari akan kiamat, Anda tidak akan menemukan satu oknum, satu nabi, satu utusan yang akan memberikan upah hidup yang kekal selain Allah. Kenapa Yesus bisa melakukannya itu? Karena Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Tuhan, Yesus adalah jaminan keselamatan. Kalau Anda bilang, oh kami tidak menyekutukan Allah, kalian sampai kiamat pun akan tetap menyekutukan Allah. Kenapa batu hitam itu tidak dibuang? Kalau itu tidak ada makna, kenapa batu? Bentar dulu, Ber, cukup, Ber. Sebelum kau Ustaz Tata, izin Ustaz. Kalau menurut Anda Yesus itu Alfa dan Omega, berarti Yesus lebih tua daripada Maria ya? Betul ya? Saya mau jawab. Iya, artinya jawab singkat saja, baru kau Ustaz Tata. Ya, betul. Oke, Karena betul. sebelum Udah cukup. sudah ada. Udah cukup. Sebelum Jadi Abraham sudah. ada. Silakan ke Ustaz Tata. Jadi Maria, Yesus lebih tua dari Maria, Ustaz. Silakan. Ya, saya bahas dulu. Tadi kan menyebut Al-Quran Alfa Omega itu. Kalau dalam Al-Quran, Tuhan itu tidak ada awalnya dan kekal tidak ada akhirnya. Kalau Yesus ada awalnya ketika dilahirkan, ada akhirnya ketika mati. Jelas dialami oleh Yesus. Tapi kan bangkit tak ada masalah, mau bangkit mau apa tetap dia pernah mati, ada akhirnya. Walaupun saya nanti mati akan bangkit. Apakah saya Tuhan? Tidak. Yang kedua, Yesus memberi upah hidup yang kekal. Oke, sekarang hidup yang kekal, kata Kristen percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Kalau saya lebih percaya ke Yesus. Yesus bagaimana caranya hidup yang kekal? Oh, kamu harus mentuhankan satu-satunya Allah Tata dan mengimani aku sebagai utusan. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Lagi-lagi kita mau percaya ke Kristen apa ke Yesus? Kalau percaya ke Kristen, katanya hidup yang kekal itu mentuhankan Yesus. Kata Yesus hidup yang kekal itu mengakui Yesus sebagai utusan. Kira-kira Kristen apa Yesus yang sesat? Silakan dipilih sendiri.
Itu ya. Silakan. Al-Hadid ayat 3, dialah yang awal. Yesus mengatakan, aku yang awal. Ya, Sekali lagi saya tekankan, bukan Yesus. sebentar, jangan. Ntar dulu. Begini, Ntar brother. dulu. Kalau Tidak, Anda menggunakan ayat dengerin dulu. kenapa kami tidak boleh menggunakan Enggak, Al-Quran? di Al-Hadid boleh pakai Al-Quran, tapi dengarkan dulu Beri. Beri, mulai tidak kondusif. Menggunakan Al-Quran. Mulai tidak kondusif. Jangan memasukkan Yesus di Al-Hadid. Boleh Anda kutip, tapi jangan tambahkan Yesus ke situ. Tata pakai Oke. Alkitab, kemudian saya tidak bisa. Dan kalau begitu nanti saya minta pertanggungjawaban Anda. Apakah ada Yesus di Al-Hadid? Kenapa Ustaz Nah, pakai apakah ada Yesus di Al-Hadid? Nah, gue enggak tadi mau kondusif. Gue turunin ya, gue turunin. Jawab dulu pertanyaan saya. Apakah ada Yesus di apakah ada Yesus di Al-Hadid? Ya, turunin aja. Nah, Mak- saya gua masalah. turun. Kalau diskusi benar, saya suka. Kamu Tapi yang minta kenapa diturunin kan? Kamu yang minta diturunin. Memang ada Yesus di Al-Hadid. Tadi silakan Tad. Apa ada Yesus di Al-Hadid? Iya, di Al-Hadid itu huwal awal wal akhir itu Allah. Allah itu awal, tidak ada permulaannya. Akhir, kekal, tidak ada akhirnya. Nah, kalau misalnya dia nyebut Yesus, Yesus ada awalnya. Awalnya manusia itu kapan? Ketika dia dilahirkan. Akhirnya manusia kapan? Ketika dia mati. Kalau dia mengatakan Yesus ada sebelum dunia, saya juga ada. Wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ardi illa fi kitabin mubin. Jadi segala sesuatu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakan dunia, langit dan bumi. Tapi nanti terwujud sesuai tulisan di Lauhul Mahfuz. Tahta lahir tanggal berapa, tahun berapa. Baru saya ada ketika sudah memenuhi tahunnya Yesus. Jadi ya nggak salah Yesus mengatakan aku ada sebelum dunia ada. Walaupun saya iya. Kan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi saya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Nanti akan lahir seorang tahta di tahun sekian, bulan sekian. Kalau sudah nyampe ke tahun itu saya lahir. Yesus juga gitu. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, nanti Yesus akan lahir dari seorang Maria. Maria seorang perawan. Ada sudah tercatat kayak gitu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Dewa juga. Assalamualaikum Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Dewa, bagaimana perasaan Anda kalau ada Kristen mengatakan di Al-Hadid itu Yesus lah di sana di Al-Hadid? Bagaimana pendapat Anda? Tidak ada sama sekali di situ kata-kata apa sih Yesus tidak ada. Dia kan cuma ngemis-ngemis di dalam Al-Quran saja. Ketika orang Kristen tidak menemukan konsep ketuhanan di dalam Bible, mereka berusaha ngemis kepada Al-Quran. Mau sampai kiamat kurang 2 hari tidak akan menemukan kata-kata Yesus di situ. Cuma ya itulah Bang Andi kan tahu sendiri itu si dua nyecer. Makanya dari tadi Dewa pengen naik itu dua nyecer gitu. Sorry tadi saya nggak kontrol di bawah. Ini loh kesel gua. Saya bilang pertanyaan sederhana, apakah ada Yesus di Al-Hadid? Itu aja gitu loh. Nah, kalau nggak ada ngapain lu pakai Al-Hadid? Ini si Peri ini kemungkinan ini ya udah nggak percaya diri pakai Bible Alpha dan Omega. Nah giliran saya tanya, kalau Yesus Alpha dan Omega, artinya ya lebih tua Yesus dari Maria. Bingung jawabnya. Kenapa nyebrang ke Al-Hadid? Gitu loh. Silakan Lot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau aku sih dia bilang Yesus Alpha dan Omega. Alpha itu kan arti pertama. Omega itu terakhir. Omega. Nah, kalau dia sih ku iakan aja gitu. Alpha Omega Yesus ia. Alphanya keluar dari lubang vagina Maria umur 12 tahun kan gitu. Omeganya terakhir mati terkutuk di kian salib. Setelah ngutuk pohon ara, Matius 20:21 selesai urusannya. Iya memang. Nah, jadi dosa banyak-banyak kalau dengan si Harry Sawah nih ular beludak ini. Aku udah dari lama dia kenal sama dia. Kalau dia terus bilang Alpha Omega tuh, kalau kita buka juga mana ada pula Alpha Omega tuh? Itu abjad, huruf-huruf abjad awal Yunani. Ya kan? Nggak ada itu. Tapi kalau dia maksudkan, iya kan aja lah. Nggak apa-apa gitu. Alpha itu pertama Yesus itu keluar dari lubang vagina Maria umur 12 tahun. Lanjut, standby. Terima kasih.
Ustaz dijelaskan lagi Al-Hadid ayat 3 Ustaz. Apakah memang apakah maksudnya di sana ada yang berawal dan ada yang berakhir Ustaz? Itu dia maksud di sana dia itu. Silakan. Itu al-hadid itu dalilnya sifat kidam dan bako. Kita tahu kan sifatnya Allah itu yang wajib diketahui itu 20. Pertama wujud ada. Karena ada mungkin kan ada sesuatu tanpa ada yang membuat. Ya adanya langit dan bumi itu menandakan adanya Tuhan gitu. Jadi Tuhan itu ada, wujud itu ada. Yang kedua, adanya Tuhan itu tidak ada awalnya, kidam. Jadi sejak kapan Allah ada? Ya gak ada awalnya, jangan ditanya. Kidam dia. Dan bako tidak ada akhirnya. Mana dalilnya? Al-Hadid itu. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Makanya sifatnya Allah itu terbagi menjadi 20 itu. Sifat nafsiyah, salbiyah, maknawi, maknawiyah. Nah, sifat nafsiyah itu wujud itu. Ini menolak pemahaman ateis yang mengatakan Tuhan itu tidak ada. Sedangkan salbiyah menolak ya otan itu. Karena kalau tidak ada yang bertentangan dengan salbiyah bukan Tuhan sudah. Contohnya kidam, Allah itu kidam, tidak ada awalnya. Kalau ada orang yang mentuhankan Tuhan ada awalnya, apakah dia membuat patung disembah? Kan ada awalnya. Dia membuat itu kan awalnya kan, awal dari pembuatan. Berarti bukan Tuhan sudah. Atau Tuhannya dilahirkan, bukan Tuhan sudah, karena ada permulaan. Kalau Tuhan kidam tidak ada awalnya. Yang kedua bako. Tuhan itu harus kekal, tidak ada akhirnya. Jadi kalau ada Tuhan berupa patung, suatu saat patung ini akan hancur. Atau Tuhan ini dilahirkan manusia dia, suatu saat akan mati dia. Berarti ada akhirnya, bukan Tuhan sudah. Yang ketiga, mukhalafatul lil hawadisi. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun di langit dan di bumi. Jadi kalau ada Tuhan yang serupa, misalnya Samiri membuat patung sapi dari emas, kan menyerupai sapi sudah. Berarti bukan Tuhan sudah. Karena dalam ajaran samawi tidak ada yang seperti Engkau ya Allah di langit dan di bumi. Jadi kalau ada Tuhan serupa, apakah serupa dengan monyet, dengan manusia, berarti bukan Tuhan. Karena yang namanya Tuhan itu mukhalafatul lil hawadisi. Atau Tuhan itu kelima, keempat, Tuhan itu qiyamuhu binafsihi, diam di zatnya sendiri. Kalau ada Tuhan menetap di bumi, punya tempat berarti dia. Bumi ini menempati dia, bukan Tuhan sudah. Yang namanya Tuhan itu qiyamuhu binafsihi. Terus wahdaniyat, satu. Kalau ada Tuhan lebih dari satu, bukan Tuhan itu. Jadi salbiyah ya. Sifat salbiyah itu 5. Kidam bako mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat. Terus selebihnya kudrat, iradat, ilmu, ayat sama. Basor, kalam, itu sifat maknawi namanya. Sifat-sifat yang mana dengan sifat itulah kita akan menjadi tenang. Kita diberi masalah apapun, melakukan apapun, tenang. Allah itu mempunyai sifat kudrat, kuasa dia. Ayo kita minta kepadanya. Iradat, berkehendak. Oh kok kita ini kok mustahil ya, tidak bisa kita punya anak misalnya. Tenang, Tuhan mempunyai sifat iradat, minta kepada Allah. Kalau Allah berkehendak apapun bisa terjadi. Ya, terus Allah itu mempunyai sifat ilmu, mengetahui, sama basor. Ingat jangan melakukan apa-apa, karena Tuhan pasti melihat, karena dia mempunyai sifat sama basor. Nah, kayak gitu, itu bisa namanya sifat maknawi. Selebihnya maknawiyah. Qadiron muridan aliman hayan samian basiron. Ya gitu, dan jelas Al-Quran itu jelas. Makanya apapun yang ditanyakan insya Allah dijelaskan dalam Islam itu. Sehingga Islam tidak mungkin mentuhankan makhluk, tidak mungkin. Karena kita sudah ada sifat salbiyah ini. Ya, apa? Tuhan itu tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, berbeda dengan apapun, menetap di zatnya sendiri, satu. Gitu. Lanjut. Tapi ini Ustaz, menurut tadi si Ferry ini, Tuhannya yang manusia, yang makhluk ini begitu, yang namanya Yesus gitu ya.
berdasarkan Alfa dan Omega, dipaksakan masuk ke Al-Hadid ayat 3 begitu. Kira-kira masuk akal nggak sih kalau makhluk itu disandarkan ke Al-Hadid ayat 3? Kalau ada pendapat begitu seperti si Peri, ini pendapat orang gila atau pendapat orang yang perlu segera berobat jalan gitu? Silakan Ustaz. Makanya kan tadi sudah saya jelaskan. Ya tidak cocok. Wong Al-Hadid itu awal tidak ada awalnya. Kalau kamu sandangkan ke Yesus, Yesus ada awalnya. Kapan? Kayak gitu. Dan Yesus ada akhirnya. Kapan? Ketika dia mati. Ya tidak cocok kalau Alfa Omega itu dilarikan. Di Al-Quran ada juga kok. Yesus kan Alfa Omega. Al-Quran ada Al-Hadid. Ya nggak cocok. Oh, Al-Hadid itu Allah itu tidak ada permulaannya, tidak ada akhirnya. Yes, nggak cocok. Ada awal, ada akhir. Lanjut. Dengarin lu Per, mending lu berobat jalan Per, ya. Yesus lu paksakan jadi Tuhan, Alfa dan Omega, lu mau masukkan ke Al-Hadid. Itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Lebih baik kalau kamu ingin mempertegas manusia Yesus ini adalah Tuhan, nggak usah nyenggol-nyenggol ke Al-Quran, karena Al-Quran itu sudah mengatakan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Laisa kamitslihi syai'un itu tadi. Jadi kalau lu gila aja sendiri. Belajarlah Bible dengan baik. Kira-kira data apa yang lu pakai menguatkan Yesus itu Tuhan? Pakai Bible. Jangan minjam-minjam di Al-Quran. Nanti kau merasakan malu yang amat sangat gitu loh. Itu tadi makanya saya potong. Tapi nggak mau kondusif. Dia sendiri yang minta turun, ya turun. Karena kita nggak butuh orang gila diskusi kan gitu. Betul ya? Kita nggak butuh orang gila diskusi. Kita butuh orang waras dikit lah yang nyambung gitu. Kami tuh maunya saudara kita Kristen, perkuat Tuhanmu pakai Bible-mu sendiri. Jangan minjam-minjam ke Al-Quran, najis itu urusannya gitu loh. Oke? Ada lagi yang mau berpendapat, silakan. Aprisal yang baru naik, silakan. Aprisal silakan. Kalau enggak dibawa aja ganti teman Kristen yang naik ya. Bang Dalbo, diurus tuh yang mau naik, yang Kristen gitu loh. Kalau si Peri mau naik lagi silakan, Per naik lagi. Tapi tolong jangan nyebrang. Jangan nyebrang mempergunakan Al-Quran bahwa Yesus itu Tuhan. Najis urusannya gitu loh. Gitu ya. Apa sih bedanya makhluk dengan halik itu, Ustaz Tata? Bedanya apa? Ya, di langit dan bumi ini cuma ada dua sosok. Ada kholik, ada makhluk. Kholako. Jadi Allah itu kholik, maknanya pencipta. Nah, sesuatu selain Allah, makhluk diciptakan. Jadi makhluk itu diciptakan, ciptaannya Allah. Gitu. Makanya sesuatu selain Allah ya makhluk. Isa siapa? Ya makhluk. Gitu ya. Pokoknya di langit dan bumi selain Allah itu makhluk. Angin tata makhluk. Siapa yang menciptakan angin? Apapun itu, kamu nyebut siapapun di muka bumi ini makhluk itu. Karena awalnya Tuhan itu sendirian. Lalu dia menciptakan. Nah, ciptaan ini namanya makhluk. Gak ada sesuatu itu wujud sendiri, gak ada. Semuanya Allah ciptakan. Makanya disebut makhluk. Kokiku bako. Lanjut. Oke. Siap, makasih Ustaz. Wah, itu ada orangnya udah naik, Wah. Apa yang mau disampaikan, Wah? Lawan Ya, dewa. bebas. Terserah. Dua nature. Dewa sih pengennya dua nature. Gak apa-apa. Mau apa juga gak apa-apa. Bebas kalau sama Dewa. Terserah. Silakan. Dua nature. Begini. Ya, begitu aja begitu. Anda. Kalau Omeganya ada berakhir satu habis dalil minum miras Allah oplosan. SVT berfirman, aku adalah yang awal dan yang akhir, aku akan syahadat atau potong telinga saya. Najis! Najis lu sahadat. Nggak mau. Potong Nggak usah dijawab, telinga Pak Tata. saya. Nggak, Bang. Potong, Open cam lu. nggak usah syahadat. Potong Open telinga cam. saya. Di Open cam sekarang.
Ya, sekarang open cam. Potong telinga saya. Kalau Ayo. ada tuh dalil Allah SWT berfirman, aku adalah yang awal dan yang akhir. Itu saja Baik, pertanyaan kita saya. korelasikan ya. Baik, kita korelasikan. Carikan Saya- ayat. Sebentar. Carikan ayat di dalam Bible bahwa Kristen adalah agama yang diterima di sisi Yesus. Carikan. Gua potong kepala gua sekarang kalau ada. Gua potong kepala gua sekarang kalau ada. Ya. Sama-sama kita ya. Sama-sama. Tapi kita open cam supaya kita enak. Potong separuh je. Dewa, palak bawah kau potong separuh je biar miring, biar lanjut. Siap. Jadi Ustadz Tata, Silakan. Anda ahli ya. Kalau Dewa itu apa itu? Sebentar. Artinya, Sebentar. kalau Ustadz Tata, Silakan open cam. anggap- Silakan open cam duanya chair. Open cam dulu. Oh, dua chair. Open cam dulu supaya kita sama-sama enak di sini. Kita sama-sama enak di sini, ya. Nacir. Duanya chair. Silakan. Kita sama-sama open cam. Dibesarkan dia Pak Dalbo. Tolong besarkan dia. Potong Besarkan telinga. dia. Kalau Iya, open cam dulu. Silakan open cam dulu. Bisa temukan satu Open cam dalil. dulu. Open cam. Kita sama-sama di sini. Ya, kita sama-sama di sini. Carikan dalil di dalam Bible. Kalau Kristen adalah agama yang diterima di sisi Yesus. Gua Tantangan potong untuk kepala Anies gua. Celebes. Gua potong kepala gua sekarang kalau ada. Silakan open cam. Open cam duanya chair. Kita pengen tahu kepastiannya dulu. Soalnya kalau syahadat kita najis, tidak menerima orang yang tidak berakal. Gua pengen ente open cam. Silakan open cam. Ambil Kalau pisau. Anda berakal, Silakan open cam. Anda itu berakal. Ya, open cam dulu. Kalau Anda Open cam. berakal, Open cam dulu untuk memastikan Kalau Anda bener apa berakal. enggak. Silakan open cam dulu, ya. minum kencing onta. Kalau Anda berakal, Gua minum kencing onta, lu minum racun. Mau kita ketemu di mana? Di mana? Ayat Markus 16. Gua minum Itu kencing bukan- unta. Terus minum kencing unta ada nggak perintahnya coba? bukan Tunjukkan. perintah. Tunjukkan ke kami kalau misalkan itu adalah perintah. Tunjukkan ke kami minum kencing onta perintah. Tunjukkan. Faktanya, tetapi Tapi faktanya kalau misalkan di dalam kekristenan, Nggak ada gunanya. nggak, kita pengen tahu open cam dulu dia mau atau enggak, baru kita jawab. Nggak bakal berani. Bikin kredit aja. Ini memang orang Kristen kayak gini nggak mau ada damai. Dia bikin kredit. Nyari ayat yang tidak ada, gue juga bisa nyari ayat yang tidak ada. Carikan di dalam Bible, Kristen itu adalah agama yang diterima di sisi Yesus. Kalau ada, gue potong kepala sekarang gue. Gue berani open cam. Kepala bawah Ya. potong miring ya. Kepala bawah potong. Boleh lah, boleh. Tuh, lihat tuh kacamata tuh. Jangan, Tat, Hah? jangan, Tat. Lagi live, Tat. Live di YouTube, Tat. Waduh, kamu. Jadi, Tapi kan ada kita kan gini, Kristen kan mati itu kan satu keuntungan, satu keutamaan kalau mati kan. Jangan mau dia. Ustaz, ada pertanyaannya dia begitu. Apa sih tadi pertanyaannya itu? Ada nggak Allah yang mengatakan sebagaimana di Al-Hadid 3 itu? Ustaz, gimana sih menjelaskan adik? Diulang lagi, Tat. Apanya Dayang udah dijelasin Dayang. Nggak, dia minta tadi itu loh. Ada nggak pernyataan Allah akulah yang awal? Seperti Kalau itu tadi. permintaan dia itu gini. Ya. Mana Allah berkata di awal yang akhir lu. Dia yang Al-Hadid ayat 3 itu. Allah menyebut dirinya kadang-kadang dengan inna, nahnu. Yang inna seperti inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kadang-kadang pakai kata ganti huwa. Itu Allah. Huwal awwal wal akhiru. Huwa di situ Allah memakai kata ganti huwa. Gitu loh. Jadi kalau ditanya mana Allah berkata dialah awal yang akhir. Nah itu. Al-Hadid yang tadi itu. Dia mau potong leher kan? Kita tunggu. Kalau Toa 14, Tat? Toa 14. Toa 14 itu kan kepada Musa itu. Innani ana. Nah di situ langsung memakai nama Allah. Ya, makanya Allah itu kadang-kadang memakai langsung nama.
Seperti ketika dia menciptakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Nah, kadang-kadang memakai kata ganti seperti inna, ana, nahnu, na, huwa. Itu domir kata ganti itu. Kata ganti itu rujuknya kemana? Ya ke Allah. Jadi, misalnya saya gini, saya mengatakan ke dewa. Kadang-kadang dewa rambutnya panjang, atau saya pakai domir. Dia loh, dia itu loh, rambutnya panjang. Pasti dewa tahu itu dia itu maksudnya dewa. Kalau aku tahu, kalau yang gondrong tuh tahu aku tuh. Taruh Pak. Kalau tadi ana itu diganti semua menjadi Yesus, itu ya, diganti semua menjadi Yesus. Apakah kita masih layak menjadi umat Islam? Iya, dia nggak bisa lah. Murtad. Atau kira-kira kalau diganti semua menjadi Yesuslah yang menciptakan alam semesta, Yesuslah yang awal dan tidak berawal dan tidak berakhir. Kira-kira ini masuk akal atau tidak? Ya, tidak masuk akal. Berarti imannya si Peri tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Peri. Coba lu Peri pakai ke pasar lah, teriak-teriak Fer. Gua kasih lu 500.000, lu rekam, atau 1 juta deh gua kasih lu ke pasar, rekam, teriak-teriak di pasar. Yesus adalah Tuhan pencipta alam semesta. Lu ke pasar teriak-teriak begitu, tapi lu rekam. Yesuslah yang awal dan yang akhir. Yesuslah yang menciptakan manusia. Yesuslah yang menciptakan Bunda Maria. Lebih tua Yesus daripada Bunda Maria. Tuhannya Bunda Maria adalah Yesus. Coba lu ke pasar teriak-teriak gitu Fer, rekamannya lu kirim ke gua, dan saya akan memberi bonus 1 juta. Ada mau nambahin? Kirim ke Yahudi aja, biar cuy, biar gitu ya. Oh, diludahin gitu. Dia Ayo, itu Ber. setiap hari ngirim video ke dewa, Bang Andi. Dua Setiap nacur. hari ngirim video, Siapa? cuma videonya tidak pernah dewa tonton. Itu si Peri. Siapa? Si Peri, pengikut jalan bengkok. Setiap hari ngirim video ke dewa, tapi videonya tidak pernah sama sekali satu pun juga sama dewa ada yang ditonton. Nggak ada. Video Barakallah, terima kasih Bang Alumni. Terus dewa balas dengan video lagi, di mana video itu adalah Kristen yang diludahin sama orang-orang Yahudi. Sementara dia ngirim video ke dewa nggak tahu apa. Dia ngirim video 2, dewa kirim video 4. Dia kirim video 7, dewa kirim video ke dia itu 15. Begitu. Cuma dia ngirim video ke dewa, nggak tahu video apa yang dia kirim ke dewa itu. Yang jelas dewa selalu kirim. Video apa? Paling kakek Sugiono. Nggak ngerti, nggak pernah dewa tonton soalnya itu videonya apa. Nggak pernah sama sekali. Tapi dewa balas dengan ngirim video lagi, di mana kirim video itu adalah video antara Yahudi dengan Kristen, bagaimana Kristen itu diperlakukan sama orang-orang Yahudi, diludahin sama orang Yahudi, ditindas sama orang Yahudi. Nah itu yang dewa kirim ke dia. Terus Babel 1928 kirim ke dia itu. Gitu Pak Tata. Ini Bang Andi kemana, Bang Andi? Jadi Nggak tahu gini, kemana itu. kan dia bilang Ya, tadi gimana? kan dia mau mualaf, enak benar dia mualaf. Kalau dia mualaf dan Islam ni orang gila kayak dia kan bebas dari tuh pena dia diangkat, bebas dari kesalahan kan gitu. Jadi dia mau enak-enak aja gitu kan. Dah masuk dah jadi mualaf kan orang gila kan tak dicatat. Mana bisa tak bisa per kalau lanjut aja maka main nama enak kau jadi Islam. Orang Islam tu orang gila. Gue di-report Budak lagi, kecil. di-report lagi. Aduh. Bentar Bu, saya pamit dulu, mau ganti akun dulu, takut saya. Ini kemarin enak. Naikkan lagi habis ini loh. Iya, ganti akunnya. Ya. Nanti aku mau tanya biar Ustaz Tahta jelaskan tentang siapa yang pertama-tama disuruh Rasulullah tu minum air kencing onta yang dicampur susu tu gitu. Nah itu yang pertama minum tu orang kafir yang Give aku. Ini siapa sih ini anak ini? Turunin lah. dipaku Nah, minta give ah. Budak kecil dia tahu dipaku pasti ke situ arah dia tu, tahulah aku yang dipaku tu ah. Budak kecil dia tahu.
Enak-enak kau mau jadi mualaf. Mualaf tu orang yang punya berakal. Orang tak berakal tu dalam Islam tu dah terbebas dari kesalahan dan dosa. Kat dia kan tak dicatat tu. Kau mau di situ enak benar kau. Tak sama. Namanya tu. Tadi dia membawa dalil apa sih minum kencing unta. Saya tantang deh ya. Mau pastor, mau pendeta di seluruh dunia, ada nggak yang berani saya minum air kencing unta campur susu, sementara mereka minum racun? Saya tantang siapa aja, terserah, bebas. Tak usah minum Silakan racun. dibuka, sayembara dewa dibuka, siapapun boleh. Mau pendeta siapa, pastor siapa, kartel siapa, bebas pokoknya. Yang jelas dewa minum air kencing unta, dia minum racun sianida 1 sendok. Ya, sesuai di dalam ayat Markus nomor 16 nomor 16. Atau Karena kita tahu yang megang ular, megang ular boleh. Ular mamba jangan usah racun. boleh Mamba. megang ular Kobra. dan Itu je. dan megang ular ini Pak Ci ya, megang ular ini yang tidak apa-apa pada saat memegang ular, dipatok ular tidak apa-apa, itu umat muslim. Siapa dia? Panji sang petualang. Betul. Cuma Panji sang petualang, ya. Sementara orang-orang Kristen kita tahu ya, ada yang namanya gereja pendeta. Gereja apa? Gereja ular di Ohio. Itu Cody Cute. Dia seorang pendeta, pendiri gereja ular, digigit ular beracun. Alhamdulillah, makan malam sama bapak di surga itu. Ada lagi yang minum racun, ya kan? Minum racun di Afrika. Berapa banyak orang, berapa ratus, bukan puluhan lagi, tapi ratus yang meminum itu semua. Alhamdulillah, sukses semua. Makan siang sama bapak itu. Silakan Per, kalau lu mau nantang gua terserah, jadwalkan saja. Jadwalkan kapan maunya, terserah, saya sih siap. Dewa siap kapan aja bisa, ya. Dewa minum kencing unta 1 gelas, ente minum racun sianida 1 sendok. Jadwalkan terserah, mau pendeta, mau pastor, mau siapapun juga bebas. Silakan, kita sama-sama buktikan itu, sama-sama buktikan kita. Aku belikan arsenik itu, kau. No, tu. Aku belikanlah, aku yang belikan. Mubahalahnya lah, mubahalah yuk, berani nak? Mubahalah. Aku minum air kencing unta, tu 1 liter, 1 gelas kan 1 liter, campur es ya. Kau minum sianida tu sama keluarga kau. Aku yang belikannya, ayo berani. Itu mubahalah. Mubahalah baru ni. Begitu kita minta pendapatnya Ustaz Tata ya. Dari mana sih awal mula itu mengenai kencing unta Ustaz? Bisa dijelaskan Ustaz? Ya itu kan kejadiannya ada kaum suku lah, suku di luar Arab, Quraisy itu. Dia datang ke Quraisy, ya dia muslim. Tapi apakah muslim beneran atau pura-pura, yang penting dia sudah lama di situ. Tiba-tiba sakit, demam, panas gitu itu. Lalu dia bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini sakit karena mungkin cuaca gak sama dengan negeri kami gitu. Ya sudah, kamu pergi ke sana, daerah sana, di sana ada pengembala. Kamu minum, minta susu dan air kencingnya. Nah, setelah mereka ke sana, ya benar mereka minum. Tapi setelah itu orangnya dibunuh, untanya diambil. Sembuh mereka itu memang setelah minum itu. Nah, jadi minum kencing unta itu pertama khusus untuk orang itu Rasulullah. Bukan, kalau Kristen kan fitnahnya gini, wah Islam disuruh minum air kencing. Gak ada, itu cuma khusus orang itu karena dia sakit gitu loh, dan sembuh beneran. Nah, kesalahannya orang ini malah dia membunuh si pengembala unta itu dan diambil untanya gitu ya, hadisnya gitu. Jadi gak ada umat Islam diperintah itu, gak ada. Itu karena memang Rasulullah itu seorang Rasul, dia tahu gitu loh, oh ini diobatin ini. Nah, ya benar-benar sembuh. Tapi di framing di hadis itu, ya umat Islam disuruh minum kencing, padahal enggak, bukan umat Islam seluruhnya, bukan. Itu cuma khusus untuk orang itu. Udah terjawab, jadi khusus untuk orang itu. Ada pertanyaan lagi dia di bawah Ustaz. Mendingan memang dia di bawah bertanya. Itu dia bertanya kepada Denny Hendani.
buktikan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Muhammad atau Jibril. Ini pertanyaan seperti apa? Ustaz Atta luruskan pertanyaan terus dijawab. Mending dia di bawah dia bertanya. Silakan Ustaz. Iya. Makanya setiap para nabi itu cuma menyampaikan, ya, masalah nanti orang percaya atau tidak. Walau bukan cuma sekarang, di zamannya Nabi Muhammad memang orang-orang itu tidak percaya kalau itu firman-Nya Allah. Tapi Allah memberi apa ya, supaya Nabi itu jangan menghiraukan lah orang-orang yang nanya kayak gitu. Karena memang semua para Nabi itu pasti digituin, gitu loh. Makanya diberi jawaban oleh Allah. Apa jawabannya? Kalau mereka tidak percaya bahwa firman-Nya Allah, apa Quran itu firman-Nya Allah, ya silakan buat satu surat. Mereka nyatanya mereka tidak bisa membuktikan itu. Cuma satu, fa'ilam tafalu walan tafalu fatakun narolati wa quduhan nas wal hijara uiddatil kafir. Jadi apa? Mereka tidak percaya itu firman-Nya Allah, tapi ditantang mereka juga sampai sekarang tidak bisa. Gitu loh. Makanya kalau ditanya saksi apa? Ya semua para nabi mengatakan wa kafa billahi syahida. Aku ini utusannya Allah. Kalau kamu tidak percaya, ya terserah kamu. Cukup Allah yang menjadi saksi. Begitu juga Yesus dalam Yohanes 5:37 ya gitu. Allah yang bersaksi tentang aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak bisa melihatnya. Coba. Dialah Bapa yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Jadi para nabi tidak butuh kesaksian dari manusia, saksi itu. Cukup Allah yang menjadi saksi. Karena lebih kuat. 1 Yohanes 5 ayat 9. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Jadi yang para nabi itu lebih baik kesaksian Allah karena lebih kuat. Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Nabi Muhammad juga gitu. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Gitu. Lanjut. Itu PR udah dijawab ya. Mending lu di bawah aja deh bertanya Per, nggak usah naik. Mending lu ngetik-ngetik aja deh kayak dulu di Facebook atau di grup WA Per. Dua nacur. Ini rombolannya si Wampret semua dulu ini, Pak. Si Wampret. Siapa yang menciptakan alam semesta? Bapak. Yesus nganggur. Lucu oten-oten nih Bang Andi ya dulu. Ada lagi si ini siapa? Siapa sih? Lupa. Yang menciptakan alam semesta. Israel itu yang bangun Hasem. Arab Saudi yang bangun Allah. Cina yang bangun Dewi Kuan Yin. Nah Indonesia Mbak Marijan. Oten bener-bener lucu. Ada juga itu Beleng-beleng. PBS Lugas. Oh itu juara dunia itu. Nggak sanggup kita lawan dia. Jadi kembali ke topik ya. Itu Per jawabannya gitu ya. Jadi bedakan antara makhluk dengan holik gitu ya. Janganlah kau tuhankan makhluk. Sampai kapanpun nggak bisa dia bisa membuktikan. Ustadz dulu kalau nggak salah Ustadz dulu sering bertanya kepada, ada pertanyaan Ustadz Tata yang gue selalu ingat nih, Yohanes 17:8. Pertanyaan di situ ada dua Ustadz Tata. Siapa yang menyaksikan dan firman apa yang pertama kali diterima oleh Yesus yang tertulis di Bible itu? Ustadz ini sudah ada yang jawab pertanyaan itu apa belum Ustadz? Itu sampai sekarang itu. Udah dijawab sama Dewa. Udah terjawab, Bang. Udah terjawab. Ya dulu ada yang ngabur itu jawaban. Markus ya dia bilang ya, pertama kali ya.
Katanya Markus 1 yang pertama kali diterima oleh Yesus. Ada juga Bukan apa? itu. Jawab apa itu, Bukan. Bang Tira? Firman, karena Yesus itu dilahirkan sebagai firman. Apapun yang keluar dari mulutnya, itu adalah firman. Jadi firman yang pertama kali keluar itu, oe, oe, oe. Nah, itu firman pertama. Parah ini. Makanya gini ya. Makanya pertanyaannya Bang Andi itu banyak yang saya dengar itu sehingga memunculkan pemikiran untuk saya. Bang Andi itu sering nanya, sejak kapan Yesus itu menjadi Tuhan? Nah itu. Dan saat itulah pikiran saya itu berpikir, kalau manusia itu dianggap lahir itu Tuhan lahir, otomatis aktifnya itu dari lahir. Nah, andaikan dia diimani sebagai nabi atau utusan, kan ada masanya. Kapan Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi atau utusan? Kalau umur 40 tahun. Kalau kapan? Semenjak dia menerima wahyu, baru dia utusan. Bahayanya kalau Yesus itu dianggap Tuhan. Maka seharusnya Tuhan itu aktif dari lahir gitu loh. Nah, kecuali Yesus itu dipahami utusan sesuai pengakuan dia, maka pasti dia menjadi utusan kira-kira umur 29 atau 30. Karena saat itulah dia berdakwah. Kan para nabi itu siddiq, amanat, tablek menyampaikan. Nabi Muhammad umur 40, pertama kali yang dia terima firman Tuhan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, karena memang ajaran yang benar seperti itu, makanya ketika ada Tuhan dilahirkan, enak Bang Andi itu, sejak kapan dia jadi Tuhan? Apa kuasanya dia mulai dari umur lahir? Coba, kan ini mematikan pertanyaan kayak gini nih. Ya, nah, seperti itu. Silakan, Dai. Kadang-kadang jawabnya ini, Tan. Sejak semuanya ada, Yesus sudah jadi Tuhan. Itu jawaban sering dipakai. Kalau begitu, berarti Yesus dong yang menciptakan semuanya. Iya katanya. Yesus dong yang menciptakan manusia. Iya katanya si Beri nih. Yesus dong yang menciptakan Maria. Enggak, Maria nggak diciptakan. Ya, gue balik lah. Yesus dong yang menciptakan Adam. Iya. Maria ini kan cucu dari Adam. Iya. Berarti Maria mengandung atau cucu Adam mengandung yang menciptakan Adam. Bingung dia, kok bisa ya cucunya Adam mengandung yang menciptakan Adam? Siapakah itu, Per? Yesus. Nah, ini kira-kira membodohi anak kecil apa gimana, Per? Ribet jadinya, Per. Atau ada juga yang mengatakan enggak, sebagaimana Lukas nomor 2:11, Bunda Maria melahirkan Tuhan, jadi sejak dia lahir menjadi Tuhan. Kalau begitu, Tuhan Maha Kuasa nggak? Maha Kuasa. Apa yang dikuasai Yesus waktu bayi? Bingung lagi jawabnya, kan gitu. Ada juga yang menjawab kelihatan ketuhanannya itu setelah dia bermujizat. Macam-macam jawabannya begitu. Ya, is okay lah. Kita sih nggak mau mengganggu iman Anda ya. Begitu ya, Per? Ada lagi di bawah, Andi ente berilmu, buktikan satu dalil Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Muhammad dan Jibril. Kan udah tadi Ustaz ya. Jawab lagi Ustaz, gak apa-apa Ustaz. Ya, kepada tiga-tiganya, kepada kedua-duanya. Inna nahnu nazzalna wa inna lahu lahafidun, itu Allah yang menurunkan Al-Quran. Nah, itu kan tanya kapan Allah itu menurunkan berfirman ini. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah juga yang menjaganya. Ya udah jelas itu. Ya. Kalau kepada Jibril, dari Jibril ke Muhammad, wa ma yantiqu 'anil hawa wa yuha. Apa yang Nabi Muhammad itu sampaikan adalah wahyu. Yang disampaikan wahyunya Allah, yang disampaikan oleh Syadidul Quwa. Karena ayat setelahnya Sadidul itu malaikat. Ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa. Itu
Jadi dari Allah ke malaikat Jibril. Oleh malaikat Jibril diajarkan kepada Nabi Muhammad gitu. Ya itu sudah dalil itu. Surat An-Najm. Ya itu sudah dalil itu. Surat An-Najm. Itu jawabannya, Per. Lu mah nanya doang. Giliran gue nanya satu, gak bisa dijawab lu. Gak bener juga lu. Silok, promosi lo. Polo yang 500 lebih nih. Polo lo nih. One lot nih. Satu tuan, satu lot. Bukan belum. Nah, ini lagi nih di bawah nih. Dewa pamit ya. Ini kalau formasi seperti ini tidak ada oten yang naik kan bingung juga gitu. Dewa pengen makan rohani sebenarnya ini, tapi udah nggak ada kan oten. Bareng yuk. Dewa pamit dulu ya. Iya. Pak Dalbo, Pak Tahta, Bang Indra, Pak Baca, Pak Handi, Danoy, Teh Haru, Imrus, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi statement dia di bawah nih, Ustaz. Allah berfirman kepada Musa jelas. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Muhammad katanya atau Jibril nggak pernah. Gimana sih ini orang gila kok ngomong kayak gini? Oke. Apa maksudnya itu kira-kira ya? Oke, maksudnya dia itu jelas. Sekarang kan yang dia pahami bedanya Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi yang lain itu Allah berfirman. Tapi kalau kepada Nabi Muhammad pakai malaikat katanya. Tak langsung. Padahal kalau di Bible itu malaikat yang berfirman kepada Musa itu. Keluaran 3 ayat 2. Atau ini lagi yang nyata ini nih loh. Kisah para Rasul 753 ini loh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. Jadi Taurat itu kalau dalam Bible kata Paulus, ini yang menyampaikan malaikat yang berfirman, bukan Tuhan. Begitu juga di ayat 38-nya. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun, di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai. Jadi kalau mereka menyangka bertanya, kok Nabi Muhammad dapat wahyu dari malaikat? Nah ini kisah para Rasul ini ada 3 dalil, 4 dengan keluaran malaikat juga yang berfirman kepada Musa. Gitu. Oke Ustaz, nggak usah dilayani orang gila itu si Ferry itu. Memakai istilah-istilah Al-Quran lagi, Allah gitu loh. Kalau Tuhannya adalah manusia. Halo. Silakan Dismas, apa yang mau disampaikan Dismas? Silakan. Iya. Silakan. Iya. Apa masalahnya? Masalahnya Samakah Yesus sama tidak oke. apa? Samakah Yesus Kristus dengan nabi-nabi Yahudi? Oke, saya jawab. Jawab ya, diam. Ya kalau samanya sama. Yang Yesus kan ngaku utusan kan? Utusan itu dalam Yohanes 3:34 penyampai firman. Nah, Yesus menerima firman. Bedanya Musa berhasil, Nabi Daud berhasil, Yesus gagal. Gagalnya di mana? Dia ditolak mau dibunuh oleh umatnya. Itu bedanya. Kalau cuma ditanya apakah sama Yesus dengan nabi-nabi yang lain? Ya sama. Yesus ngaku utusan, seorang nabi penyampai firman mentuhankan Allah. Musa juga gitu. Cuma bedanya berhasil atau tidak. Nah ini beda. Nabi-nabi Israel banyak yang berhasil. Nah pada akhirnya ini banyak yang gagal nabi-nabi Israel itu. Zakaria dimutilasi, Yahya dibunuh, Yesus juga mau dibunuh. Nah itu bedanya ya. Silakan lanjut. Yes. Banyak perbezaannya. Satu, nabi-nabi Yahudi mereka lahir dahulu, lepas itu membesar, kemudian baru dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi, baru diutus sebagai nabi. Sementara Yesus, dia diutus dahulu, dia adalah sang firman yang keluar dari Bapa,
dia diutus dahulu, baru jadi nabi. Berbeza. Oke, jadi menurut kamu Yesus itu utusan ya, betul? Betul, utusan. Oh, Tapi jadi, utusannya bentar dulu. bagaimana? Jadi Yesus itu bukan Tuhan ya? Yesus itu Tuhan. Lo katanya utusan tadi. Kita fokus topik. Kena lagi langsung Ulang dulu. Kamu mau Dengerin pada dulu. topik. Kalau Andi, Yesus itu utusan, saya dengerin tahu cara dulu. kamu jangan lari topik. Dengerin. Kalau Yesus itu utusan, siapakah yang mengutus Yesus? Silakan dibuka mic-nya lagi. Monggo, baru ke Ustaz Tata. Silakan. Jangan gibah. Saya diam, Ya. saya tertib. Ya, pertanyaannya, kalau Bapak. Yesus itu utusan, siapa yang mengutus Yesus? Bapa mengutus firman dalam dirinya yang kekal dalam Buset. dirinya Apa ini? menjadi manusia. Ada ayatnya, Yohanes 1 ayat Ini 1. lebih parah dari Yohanes Peri. 1 Ya, ayat biarin, ya, Bapak. 14. Ya, Yesus berkata, aku keluar dan datang dari Bapa. Ya, ada ayatnya. Yesus itu keluar dari Bapa apa keluar dari rahim Maria? Makanya tanya kodrat mana yang keluar dari rahim Maria. Itu Kodrat apa? kemanusiaan. Berarti Jangan anaknya Maria manusia, Kalau bukan Tuhan. kamu mau lari tajuk, kita kekal dengan topik kita. Adakah Yesus sama dengan Oke, nabi-nabi yang Yahudi? terakhir nih. Kalau Kalau kamu begitu, mau wes. Kalau Jangan begitu, lari. kalau begitu anaknya Maria adalah manusia, bukan Tuhan, betul? saya tidak akan Tidak akan jawab, jawab sulit. kamu, sebab topiknya, temanya adakah Yesus sama dengan Ya udah dijawab lagi, Ustaz. Jawab, kalau- Ya udah topiknya kembali, gak apa-apa. Oke. Daripada nggak ada woten, silakan, Ustaz. Oke, sekarang gini ya. Apakah Ya, sama Yesus bukan dengan nabi-nabi Udah, Yahudi. pelan-pelan Pak Sopir. Ya, oke. Jadi gini, apa bedanya? Apakah sama Yesus dengan nabi-nabi yang lain? Ya sama kalau masalah tugasnya. Cuma bedanya firman yang Musa terima masih ada sekarang. Kan utusan itu penyampai firman, Yohanes 3:34. Nah, firman yang Yesus terima telah disampaikan, Yohanes 17 ayat 8. Nah, ini hilang. Bedanya firman yang Yesus terima ada, firman yang Nabi Musa terima ada, dipegang sampai oleh orang Yahudi. Nah, sekarang coba untuk membuktikan bahwa firman yang Yesus terima dari Tuhannya itu ada atau enggak, saya buktikan dulu. Mana firman pertama kali yang Yesus sampaikan? Apa bunyinya? Coba. Dismas jawab. Firman pertama kali yang Yesus sampaikan. Kalau Islam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Silakan. Yesus. Kalau nabi-nabi lain, nabi-nabi saya menjawab. Aduh, Ya, nggak apa-apa, dengerin aja, nggak apa-apa, buat hiburan. Silakan. Pertanyaannya apa, jawab apa? Orang nanya firman yang pertama gini loh, ibaratkan gini. Coba Bang Andi nanya dulu ke saya, Bang Andi, biar jelas. Firman yang pertama kali yang saya tanya Ustaz Tata gini loh. Apa wahyu apa yang pertama kali diterima Nabi Muhammad SAW? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Enak kan? Coba Kristen tanya Bang Andi, coba. Coba. Coba ganti ke Kristen. Pak Dismas, ya, ayat apa atau firman apa yang pertama kali diterima oleh Yesus? Silakan. soalan kamu tidak relevan. Soalan kamu tidak betul. Datang gila. Soalan kamu Mula tidak datang gila betul. Yesus berkata, aku telah ada sebelum dunia diciptakan. Mulai lagi, Dan mulai lagi. soalan kamu salah sebab Nih. bab dalam Ini, Pak. Yohanes Parah 1 nih. ayat 1 Parah nih. soalan kamu Ini parah salah. Soalan salah Soalan katanya. kamu tak betul, tak relevan. Jadi saya tidak mau jawab soalan yang tak betul. Mulai. Mulai gila. Parah nih. Kalau begitu saya tanya, siapa nama Tuhannya Nabi Musa?
Yesus. Tuhannya Nabi Musa ialah Yod He Waw He, yaitu Oke, baik. Bapa Syurgawi yang memiliki firman dan Roh Kudus. Tuhan kamu namanya siapa? Allah Israel. Udah cukup. Tuhan kamu siapa? Bapa Syurgawi yang memiliki firman dan Buset, Roh panjang banget Kudus, Tuhannya. nama keagungannya. Kamu tanya, saya jawab. Tuhan Tuhan kamu namanya saya siapa? ialah Saya minta nama Tuhanmu siapa? Tuhan tidak ada nama. Oh, Tuhan tidak ada nama, Siapa yang no sanggup name. beri nama kepada Tuhan? Oh, Yesus itu bukan Tuhan tidak nama. boleh dikandungi dengan nama. Tuhan tidak ada nama. Jadi Yesus bukan nama. Langsung kena. Yesus bukan nama. Langsung Kena. bro. Kena palanya ngebul. Langsung kena. Bingung jawab. Yesus bukan nama. Kalau Kena. Tuhan tidak ada nama, siapa yang beri nama kepadanya? Yesus itu nama atau bukan? Yesus itu adalah nama yang diberikan nama bila katanya. firman menjadi manusia. Yesus itu adalah nama kepada nama. kemanusiaan Yesus. Yesus itu Tuhan atau bukan? Allah Bapa, Allah Iya, bangsa Bapak Israel lagi dibawa-bawa, tidak Allah lagi ada dibawa-bawa. nama. Mana ada maman. Oke, balik Tuhanmu- kepada tema. Jadi Tuhanmu namanya siapa? Balik Hei, kepada tema. Tuhanmu namanya Adakah siapa? Yesus? Tuhanmu namanya siapa? Balik Tuhanmu kepada namanya siapa? tema. Kenapa ya semua orang gila? Adakah nabi-nabi Yahudi? Jangan kamu mau lari tema. Saya tahu style kamu. Bila tidak mampu, Makanya mau coba masuk Islam. lari. Makanya dia mau masuk Islam, mau jadi malam. Fokus. Biar nanti Adakah orang gila kan yang setan dosa. Yesus Kristus Malu sama sama umur, dengan Pak. Pelan-pelan, nabi-nabi? Pak Sopir, pelan-pelan. Yesus Kristus menghidupkan orang-orang yang telah mati. Nabi-nabi tidak ada yang menghidupkan orang mati dengan kuasa sendiri. Berbeza. Dia nggak baca Yohanes Yesus 11:41. menghidupkan orang mati dengan kuasa Parah, sendiri. parah Yesus sakitnya hanya ini. berkata, bangkit. Maka orang-orang mati bangkit. Udah dia gantian bicara ya, gantian Oke. bicara ya, gantian ya. Kau parah sakitmu. Dari tema, saya tidak benarkan. Iya. Fokus. Ini ada kunci dongkrak nih gua pegang nih. Diam. Biar kata lu jauh di Malaysia, kalau kunci dongkrak saya melayang kena palamu nanti. Diam. Yesus katanya Pak Ustadz, dia itu Tuhan karena dia bisa bermujizat menghidupkan orang mati. Nabi-nabi lain nggak ada kayak gitu. Jadi mujizat Yesus itu spesial menandakan dirinya Tuhan. Silakan Ustadz. Jadi nama Tuhan kami Yahweh Hayu Heu Fau Hayu gitu. Mulai sudah mengerocos. Mulai gila. Lanjut. Mulai gila sudah. Iya Mulai gila. Orang gila ketawa. Buktikan sama ada Yesus. Gantian kamu banyak Sama ngomong, dengan usah kata lagi. Nabi Yahudi. Gantian. Gua mute nih. Berjalan di atas air. Buset, jalan di atas air. Berjalan di atas air. Oh, Tuhan berjalan di atas air. Yesus mati dan bangkit balik. Hanya Tuhan yang Nabi-nabi lain mati. mati dan masih di kuburan. Tunggu Yesus datang kembali. Berbeza. Tuhan kok mati? Ya. Gua diam dulu ya. Kok Dia Tuhan mati? Diam. menyerahkan nyawa. Ini saya tertarik Yesus. Tema fokus. Yo Heu Fau Hai. Dalbo kerja dong, mute dia Dalbo. Capek saya mute dia. Dalbo Tadi kerja. dia mengutip. Jadi Yesus itu berjalan di atas air. Siapa yang berjalan di atas air ini? Coba. Murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air. Mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak karena takut. Ini Matius 14:26. Nah, cuma di Kristen orang berjalan air itu menjadi Tuhan. Faktanya Nah, Yesus di ayat berjalan itu di dia atas Tuhan. air. Ya, Murid murid-murid kata, yang atau melihat tidak dia apa? di... Woi, yo heu fau hai. Dim.
Dalam Matius 14:26, ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, kalau menurut orang Indonesia atau orang Malaysia, dia Tuhan. Karena berjalan di atas air. Tapi mereka melihat hantu malah. Coba baca itu. Matius 14:26 itu. Tak apa, Ketika mereka faktanya Yesus berjalan. Iya, coba dikira apa? Coba baca. Sekarang kamu yang baca ya. Sekarang kamu baca Matius 14:26. Tuhan apa hantu berjalan di situ? Coba. Coba baca kamu yang keras, coba. Ayo, berani. Hantu laut, kalau orang bahasa Malaysia tu bilang hantu Kemuliaannya. laut berjalan atas air. Hantu laut. Coba dia. Mampukah? Kalau tidak mampu, angkat bendera putih, aku undur. Yang berjalan di atas air tu hantu laut. Kalau orang Malaysia bilang hantu laut. Betul tak? Betul tak, Dimas? Mampukah? Buktikan Yesus hanya sebatas nabi seperti Musa. Nabi-nabi sendiri menubuatkan kedatangan Yesus, Sang Mesias itu. Ya. Gantian, Pak. Semua nabi diutus untuk menubuatkan kedatangan Sang Mesias. Sang Mesias itu adalah Yesus Kristus sendiri. Sebab itu Yesus berkata, Ayo. Nabi Musa Ini mau orang gila ini. Kenapa ada nggak ada orang sehat ya? menuliskan mengenai aku. Itu kata Yesus. Musa sendiri menuliskan mengenai aku. Ulangan 18 ayo. 15. Gantian, ayo. Ayo. Oke. Nah, Fokus, sekarang. fokus. Iya, fokus. Ada tidak nabi-nabi yang Yohanes mengatakan Pembaptis adalah murid Yesus. Nggak bisa ini orang gila ini. Kau sudah bukti. Pakai. Mending gua mute aja Ini nah. rasanya. Masih mau kau datang besok? Kok gua mute? Masih mau kau datang besok kalau gua mute? Masih mau kau datang besok? Dia Ngomong sendiri. bertanya, dia jawab sendiri. Kenapa ada orang kayak begini masih hidup ya? Udah gitu-gitu ngancam mau mualaf lah masuk Islam. Tak terima Islam. Islam tu untuk orang waras. Kalau orang gila tu terbebas. Aduh. Anak kecil orang gila. Tak perlu. Parah ini orang-orang kayak gini ya. Loh, kabur dia. Kenapa dah orang kayak gini ya? Kok bisa ya? Kok bisa dah ya orang hidup? Aduh, ayo naik lagi nih. Hotel yang sehat-sehat dikit lah minimal ya. Ada sehatnya berapa persen lah yang nyambung gitu loh. Nggak ngomong sendiri. Dia selalu membedakan Yesus itu sepsial. Inilah. Padahal kita sebagai umat Islam semua para nabi itu ya utusan Tuhan. Semua kita imani, mujizatnya berbeda-beda. Tergantung kondisi kaumnya begitu.